Halo, jumpa lagi dengan Warung Rempah, episode ke-5 ini Mas ya. Iya benar, ke-5 ya. Kali ini nih kita mau ngobrol sesuatu yang seru banget sih menurut aku ya. Karena ternyata ada ya, ahli rendang tuh ada ya Mas ya. Wah, Pakar rendang tuh ternyata ada ya. Itu ada. itu baru denger dari lo. Dan itu karena kebetulan aku seneng banget makan rendang, asli bener-bener seneng. Benar-benar senang. Jadi kalau istriku masak rendang atau mertuaku masak rendang tuh biasanya ngabisin aku sendiri tuh, gitu ya. Itu langsung bisa dikenalin kali Mas Bram. Iya, oke. Ini jadi kita mau ngobrolin sekarang tentang makanan yang dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia nih. Oh iya, benar-benar. Kan. Jadi dan rasanya kok tidak berlebihan gitu ya untuk itu karena emang enak banget. Gue tuh kelahiran Jakarta, lama di Sumatera, 14 tahun gue gede di Sumatera, terus baru balik ke Jakarta lagi gitu. Jadi cukup dekat dengan rendang ini gitu ya, karena teman-teman gue orang Minang banyak gitu. Dari gue dulu tinggal di Sumatera Utara, di Riau, kemudian sempat di Sumatera Selatan. Jadi teman-teman itu banyak dan rendang itu beda-beda gitu ya. Dan waktu beberapa tahun yang lalu dapat kesempatan ke Bukit Tinggi, terus sampai ke Payakumbuh gitu, ngerasain rendang yang perbedaannya tuh banyak banget sebetulnya gitu. Nah, ini teman gue nih Reno Andam ini anak desain Trisakti, temannya bini gue nih, Mas Nenggul. Nah, dia penulis buku rendang travel. Terus punya bisnis rendang juga. Ya pokoknya chef gede itu malah nanyanya ke dia ini sekarang ini. Jadi pengetahuannya tentang rendang itu dahsyat. Nah ini awalnya mungkin nanya dulu nih ke Mbak Reno ya. Kenapa Mbak? Wah. Kenapa ya? Kenapa rendang menjadi ini ya? Jadi Mbak Reno tertarik dengan urusan rendang ini nih? Iya, kenapa ya? Coba dipikirkan dulu gitu. Dipikirkan dulu sebelum menjawab. Kayaknya itu pertanyaan jebakan atau pertanyaan sungguh-sungguh gitu. Nanya beneran sih ini. Ya beneran, Mbak. Itu tertarik ya kalau gitu loh. Kenapa gitu? Beliau sampai bikin buku travel rendang gitu kan pasti ada ketertarikan dulu nih sama si ininya ya si. Iya, jadi kan awalnya sebetulnya adalah punya usaha bikin rendang gitu. Usaha bikin rendang. Tahun 2004 gitu, 2004 mulainya. 2004. Habis itu mulai banyak yang habis itu mulai banyak media yang menyoroti bahwa rendang ini makanan nomor 1 gitu. Di sekitar tahun itulah 2009 2011 gitu kalau nggak salah. Mendekati CNN itu kelompokku, jadi kita punya milis nama Jalan Sutra, itu ngadain namanya Battle of Rendang. Kita punya ada beberapa membernya itu punya usaha rendang gitu. Nah, Pak Bondan almarhum tuh bilang, kita ini yuk kita ngumpul pada bawa rendang masing-masing gitu. Udah dari situ ngumpul dan kelihatan bahwa rendangnya itu karakternya beda-beda. Jadi ada teman yang misalnya dari Batu Sangkar karakter rendangnya beda. Aku dari Payakumbuh lain lagi rendangnya. Gitu. Nah, terus mikir bahwa namanya waktu itu Battle of Rendang gitu. Pikir kenapa harus di battle ya gitu kan. Sebetulnya ini kan sebuah kekayaan yang harusnya justru dihimpun, jangan dipertandingkan gitu, jangan diperlombakan. Gitu. Jadi mulailah mikir, kalau ini dibikin menjadi buku pasti menarik nih gitu. Ditambah lagi banyak orang-orang yang kemudian heran bahwa kok ada ya rendang udang gitu, karena aku senangnya rendang udang gitu masaknya gitu. Pengetahuan mereka bahwa rendang itu adalah sama dengan daging. Gitu. Jadi bisa ya rendang udang, bisa ya rendang vegetarian, bisa ya rendang ini gitu. Jadi aku berpikir bahwa sesuatu yang ada di rumah gitu kalau di-sharing ke keluar rumah gitu, pengetahuan ini mungkin bisa menambah wawasan teman-teman gitu bahwa rendang itu tuh bisa macam-macam gitu.
gitu. Itu awal mulanya akhirnya memutuskan untuk ayo bikin buku lah, gitu. Bikin buku soal rendang. Gitu Nah, ceritanya. sekarang pengen tahu nih apa rendang itu apa ya? Apa sih rendang, kata kata itu mengacu pada sebuah proses atau mengacu pada sebuah jenis apa namanya ingredients tertentu? Apa asal dari kota? Ya gua nggak tahu ya. Apa ada kota rendang punya nama itu gitu kan, juga ada kan ya, soto Lamongan, soto Bali. Benar. Nah, dari situ dulu deh. Rendang tuh apa sih sebetulnya? Rendang itu jadi ketika mulai bikin buku itu gitu, ketika mulai jalan dari daerah satu ke daerah lain, mulai ketemu beragam rendang dan mulai mikir ini rendang ini apa ya sebenarnya ya gitu. Pertanyaan itu juga timbul. Jadi jalan-jalan itu waktu riset itu berpikir ketemu aja ada rendang ini, rendang itu gitu. Tapi makin jauh diteliti, makin jauh dilihat, spektrumnya itu makin luas gitu. Spektrumnya makin luas. Jadi rendang ini apa sebetulnya gitu. Akhirnya sampai di titik bahwa rendang ini adalah proses memasak gitu. Jadi proses menihilkan air. Jadi proses mengeringkan. Kalau kita mungkin bilang menggongseng gitu ya. Jadi pokoknya menihilkan air sampai dia zero, itu namanya prosesnya namanya merendang. Marandang, orang Minang bilang marandang. Jadi bukan rendang tapi randang. Nah, karena apa? Karena ada rendang yang manis gitu, ada bareh randang gitu. Jadi makanya akhirnya berpikir apa rendang ini gitu, kenapa ada yang manis, kenapa ada yang ini, kenapa ada yang itu. Jadi yaitu proses menihilkan air. Jadi proses masak yang step by stepnya adalah gulai. Jadi level pertamanya adalah gulai. Kalau kita pergi ke rumah makan Padang itu ada gulai ayam, segala macam gulai. Kemudian level keduanya adalah kalio, jadi lebih pekat lagi, kuahnya lebih kental lagi dan minyaknya lebih keluar. Yang level ketiga teratasnya adalah rendang. Sampai dihitam. Itu jadinya terakhirnya tuh udah nihil airnya, kita namakan jadi rendang gitu. Jadi apa tadi pertama Mbak? Yang pertama adalah gulai, kalio. habis itu yang keduanya adalah kalio, yang ketiganya adalah rendang. Nah, rendang ini sendiri ada yang bilang rendang merah dan rendang hitam gitu. Jadi level rendang sendiri ada dua lagi layernya. Gitu. Ada yang kemerahan, ada yang udah betul-betul kering dan warnanya hitam, yang orang bilang tuh rendang kering, jadi yang awet-awetnya tuh ya yang hitam itu. Gitu. Keringkan itu berarti sama aja kayak diawetkan gitu ya? Sebetulnya iya. Jadi secara nggak langsung ini adalah teknik pengawetan ya, karena setahu aku gitu kan, kalau bakteri-bakteri itu kan atau jamur itu hidup selama dia masih ada air gitu. Tapi kalau ini kan udah prosesnya panjang, minyak panas gitu kan, dimasak dengan minyak yang panas sampai airnya zero, kering, jadinya dia awet. Jadi ya itu mungkin salah satu proses pengawetan ya. Gitu. Sebetulnya nggak semua itu kalau makanan ini ya Mas, Mbak ya, nggak semua makanan bisa dinamakan rendang juga dong berarti ya, meskipun menggunakan proses perandangan itu tadi ya. Sampai di titik itu orang Minang mengenalnya dengan nama rendang. Kemudian jenisnya jadi macam-macam, selama dia melewati tahapan itu namanya rendang. Gitu. Oke, paham. Nah, sekarang berarti kalau sepengetahuan Reno nih sekarang, apa aja yang ingredients yang bisa direndam? Nah, karena prosesnya menihilkan ya, dan ada yang manis, dari semua yang pasti ada adalah santan. Dari semua, dari yang manis, dari yang gurih segala macam, yang pasti ada adalah santan. Tapi begitu proses nulis buku yang versi bahasa Inggris itu kan, setelah Rendang Traveler itu kan bikin buku yang Rendang Minang Legacy, ini bikin buku lagi nih yang Minang Legacy, itu ketemu namanya di satu daerah di Pariaman namanya rendang manenggang. Itu nggak pakai santan, tapi prosesnya sama-sama menihilkan air. Gitu. Jadi ya itu proses menihilkan air. Kemudian apa yang ada yang paling dominan biasanya ketemunya adalah santan. Gitu. Tapi nggak pakai santan itu bentuknya sama kayak rendang yang kita hitam. makan itu. Betul, hitam. Sama, tapi nggak pakai santan.
Jadi mereka bilang namanya rendang manenggang. Kenapa ada rendang manenggang? Jadi ketika riset buku yang eh, ini hanya satu keluarga yang bikin atau satu kampung gitu misalnya gitu kan, karena kan kalau per keluarga udah nggak udah sulit untuk dikatakan ini salah satu jenis rendang yang bisa dimasukkan gitu kan. Iya, kita mengenalnya semua di desa itu gitu atau di kampung itu gitu, kami kenal namanya rendang manenggang gitu. Versi resepnya beda-beda, mungkin bawangnya lebih sedikit atau apanya lebih sedikit, tapi sama-sama tanpa santan gitu. Seru ya. Jadi makin gitu makin. Iya. Terus sejauh ini udah nemuin berapa jenis rendang? Belum banyak sebetulnya karena akhirnya membatasi diri gitu, karena dia memang menjadi proses, makin lama makin luas gitu, makin luas orang semakin kreatif dan buat aku membatasi untuk sesuatu yang masih mengarah ke tradisionalnya masih dapat gitu. Karena sekarang itu ada rendang jagung, jadi kayak jagung jesuke itu jagung manis itu kemudian direndang, jadilah rendang jagung gitu. Ada lagi orang bikin rendang teri, jadi terinya digoreng, diaduk pakai kuah rendang teri gitu. Aku belum memasukkan itu ke dalam daftarku gitu. Jadi aku masih masukin yang penuh cerita, yang tradisi, unsur yang tradisional ya, betul. Gitu. Soalnya kalau yang teri itu kan apa namanya, dia nggak melewati proses itu kan sebetulnya kan. Kuahnya pasti iya. Kuahnya iya. Gitu. Kalau itu kan bisa jadi apa aja kan, bisa bikin bumbu rendang terus aku masukin itu tempe, betul gitu, dia. Tempe gitu kan. Betul gitu sekali. Kan. Ya, betul. Ya, itu. Tapi kalau karena itu yang paling banyak kalau kita ketemu di UMKM yang menyediakan oleh-oleh gitu. Jadi proses yang bumbunya sudah dimasak sedikit sendiri, jadi kalau kita bilangnya dedak rendangnya udah dimasak, kemudian kita tinggal nambahin sesuatu, itu yang bisa lebih cepat untuk dibuat gitu oleh para pengusaha gitu. Makanya variannya jadi bisa luar biasa banyak. Based on locality, Mbak. Kalau based on lokalitinya ada berapa tuh? Nah, kalau beda ya? Beda. Itu beda lagi. Kalau yang tradisional itu mulai kelihatan dari bumbu-bumbunya gitu ya. Ada yang memasukkan rempah, ada yang nggak memasukkan rempah gitu. Ada yang cuma satu-satunya gitu, misalnya kayak di Batu Sangkar mereka pakai bumbu yang ini dan nggak ketemu di daerah lain misalnya gitu. Jadi kalau itu makin luas lagi, jadi makin banyak lagi yang bisa ditelusuri. Tapi secara garis besar orang akan bilang namanya rendang dare atau rendang buki gitu. Jadi karena Minangkabau itu kan awalnya adalah wilayah dare, jadi wilayah buki, ada buki dan ada pesisir gitu ya. Ada dare, ada pesisir gitu ya. Ada wilayah awalnya Minangkabau itu adalah tiga wilayah itu yang kalau pergi ke Sumatera Barat itu ketemu bendera yang 3 warna itu, yang kayak bendera Swedia itu, si kuning, merah, dan hitam. Iya, itu wilayah pertamanya Minangkabau. Nah, itu wilayah buki, wilayah dare. Itu rendangnya cenderung minimalis. Jadi sebetulnya mereka tanpa rempah-rempah. Gitu, jauh dari pantai gitu, jauh dari perdagangan. Nah, ketika kemudian Sumatera Barat mulai masuk perdagangan gitu, wilayah Tiku, wilayah Tiku dan Pariaman ada pelabuhan, dan mereka menjual rempah-rempah di setornya ke Kerajaan Aceh, mulailah masuk tuh pedagang-pedagang, mulailah masuk wawasan-wawasan untuk menambahkan rempah-rempah ke makanan gitu. Jadi kita kenalnya dulu, kita bisa menggolongkannya lagi menjadi 2, wilayah pesisir atau wilayah dare gitu. Nanti dari situ berkembang lagi ke sana, ke situ gitu. Jadi macam-macam ininya. Jaring laba-labanya jadi banyak. Iya. Terus nggak pakai rempah-rempah itu, terus pakai apa ya namanya? Ya pakai bumbu-bumbu dasarnya gitu. Maksudnya ya kayak bawang putih gitu. Aku bilang rempah-rempah ini kayak misalnya menambahkan merica, pala gitu kan, cengkeh gitu ya. Tapi kalau pakai bumbu-bumbu dasar ya seperti misalnya bawang putih, bawang merah, jahe, laos itu, rimpang itu pakai tanpa yang rempah kering.
gitu. Udah sampai situ aja. Rasanya kayak apa? Ya rasanya kayak rendang univara. Rendang univara termasuk gagrak yang tanpa rempah-rempah gitu. Jadi karena wilayahku adalah wilayah dare gitu. Jadi nggak pakai rempah-rempah gitu. Tapi kalau kita pergi ke daerah Pariaman gitu, kita pergi ke daerah pesisir, kita akan ketemu rendang yang ada lebih kuat, ada aroma rempahnya, ada lebih kuat lah ininya, lebih tajam gitu ininya, gitu. Kan sering dibilangin tuh ada sekian, sekarang tuh dengar dari Gordon Ramsay kemarin itu 200-an lah jenisnya rendang dan lain sebagainya. Itu Oke, aku nggak mau terlibat di dalam kontroversi tentang jumlah gitu ya. Tapi kalau dalam fakta di masyarakatnya itu apa aja sih yang bisa direndang selain daging kerbau itu? Kan aslinya kerbau ya? Iya. Bukan sapi ya? Betul. Ya paling nggak yang mereka memanfaatkan apa yang ada di sekitar itu dulu ya. Jadi apa yang ada di pekarangan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi orang pesisir akan beda lagi rendangnya, orang di daerah akan beda lagi rendangnya. Terus seperti misalnya kalau di bukuku tuh rendang orang di pesisir, orang Pariaman itu mengenalnya ada rendang lokan gitu, rendang dari kerang. Kerangnya kerang muara gitu. Kalau misalnya di Bukit Tinggi atau di Bukit Tinggi itu kenalnya justru bukan rendang daging, kenalnya rendang itik gitu. Jadi kalau mau diurutin, aku nggak nyampe 200 ya gitu. Maksudnya kalau mau diurutin, ya pilihan-pilihan itu banyak ya, daging, ikan, ayam, itik, telur, udang, banyak, itu lumayan banyak, itu puluhan lah. Sayur pun bisa, sayur atau buah pun bisa. Betul. Jadi di Sumatera Barat itu ada rendang, di Batu Sangkar itu ada rendang yang menggunakan puluhan jenis daun. Bahkan mereka bilang dulu bisa sampai ratusan daun gitu. Jadi daun-daun yang ada di pekarangan gitu. Mungkin kalau orang-orang di Jawa itu daun-daun itu kita kenalnya jadi jamu gitu ya, direbus gitu, kita minum. Kalau di sana itu direndang gitu, jadi dimasak dan mereka sama-sama tahu khasiatnya gitu. Yang ini buat masuk angin, yang ini buat sakit mah, yang ini buat ini, yang buat ini. Terus mereka petik, terus mereka masak jadi rendang gitu. Nggak hancur itu ya? Enggak hancur. Tentunya nggak sampai kering hitam ya. Tapi sampai hitam sih, enggak hancur karena juga cukup banyak gitu jenisnya. Bisa satu pohon atau tanaman itu bisa lumayan banyak mereka ambil, mereka kumpulin jadi sekeranjang juga dan itu masuk ke kuali besar gitu. Gitu. Kalau ini Mbak, kalau dari sejarahnya nih, ada sejarahnya nggak? Sejarah apa gitu? Bisa gitu kan? Sejarah tanya rendang apa gimana? Iya, itu masih apa namanya masih ditelusuri, jadi masih debatable gitu. Karena yang pertama ada yang bilang bahwa rendang ini asalnya dari Portugis gitu ya, dari Portugis karena ada teknik masak Portugis gitu. Tapi aku merasa bahwa ini beda gitu, beda dari rendang gitu. Portugis itu kalau nggak salah namanya, nanti aku cari lah ya, ada jurnalnya gitu. Kalau nggak salah Mas Fadli Rahman yang nulis jurnalnya. Tapi ketika aku telusuri lagi itu berbeda gitu antara rendang dengan masakan Portugis. Nah, yang aku nggak habis pikir adalah gini, kalau memang ada pengaruh dari karinya India gitu ya, pasti ada lah ya. Lepas dari India itu datangnya rame-rame atau rombongan gitu, jalur-jalur sungai yang melintasi dari Sumatera Barat, Siak segala macam itu kan memang ada. Jalur itu memang ada. Kemudian mereka mungkin 1 atau 2 orang gitu tanpa harus kapal besar, pasti ada yang sampai ke daerah-daerah itu. Jadi kalau mau bilang terinspirasi oleh kari bisa saja. Tapi yang lebih jauh itu, yang buat aku ini luar biasa jeniusnya, gimana mereka bisa bilang, ayo kita buat ini menjadi lebih hitam. Gitu. Itu nggak ketemu tuh apa catatannya gitu. Kalau sampai di kari mungkin masih bisa kita cari gitu karena pengaruh-pengaruh itu. Tapi sampai mereka bilang, ayo ini kita masak jadi hitam dan jadi kering dan ini bisa buat bekal. Gitu. Dan ini akan jadi awet dan ini akan jadi enak.
Karena konotasi makanan yang berwarna hitam itu kan pasti gosong, Iya. pahit gitu ya. Hmm. Tapi mereka bisa meyakini untuk menaikkan level dari kalio untuk terus lagi menjadi hitam dan yakin bahwa ini enak gitu dan ini tetap enak. Atau ini benar-benar kecelakaan gitu. Tapi rasanya Lupaan orang tuh gitu. kalau udah masak tuh, orang kalau masak rasanya mau bilang kecelakaan tuh nggak diulang gitu ya, nggak diulang. Maksudnya jadi gelap gitu, jadi hitam gitu, atau yang nggak tahu lah. Jadi ketan itu sampai di kari atau sampai di kalio masih bisa dibayangkan, tapi sampai di hitam aku nggak ketemu tuh, Itu belum tapi ketemu emang benar sih, Mbak, ya. literasinya. Kalau ini teori-teori sendiri ya. Dulu aku sempat mikir gitu sendiri gitu ya. Rendang ini kan juga lumayan awet. Aku terus merunutnya jadi mungkin karena ada tradisi merantau dari orang Minang ya. Jadi waktu merantau zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya, cepat kemana-mana gitu ya. Mungkin harus jalan atau segala macam. Dia mereka harus bawa bekal yang cukup awet nih, gitu kan. Dan Betul. masih enak gitu karena emang seneng sesuatu yang enak gitu. Tapi harus enak terus awet. Aku sempat berpikirnya kayak gitu. Apa mungkin benar gitu juga kali ya, Mbak? Betul. Dan memang diperuntukkan untuk itu gitu kan. Pada akhirnya rendang itu diperuntukkan untuk bekal untuk perjalanan jauh. Orang kan naik haji dulu naik kapal 1 bulan jalan 1 bulan balik gitu kan. Mereka harus membawa bekal. Orang-orang pergi merantau juga perlu bawa bekal gitu. Tapi buat aku itu yang jenius itu adalah kenapa terpikir untuk menghitamkan makanan ini dan mereka punya pengetahuan bahwa ini awet. Itu dia yang belum ketemu gitu loh. Bahwa yuk nih bekal buat berjalan, bawa nih yang hitam ini gitu. Aku berpikir ini luar biasa sih kalau misalnya bisa ditelusuri gitu. Gitu bahwa itu menjadi bekal, bahwa itu menjadi bekal memang iya. Kalau dia diklaim sebagai ada pengaruh Portugal, ada pengaruh Portugis di sana, berarti usianya masih pendek dong. Betul, itu dia. 400 tahun yang lalu itu pendek loh, nggak apa iya gitu loh untuk mendapatkan knowledge yang itu kan knowledge yang seperti itu kan bukan knowledge yang tiba-tiba gitu ya. Artinya brownies gitu misalnya itu makanan kue bantet gitu kan, itu kan juga ditemukannya nggak sengaja gitu ya. Tapi kan ada proses kan, oh ternyata begini itu kan juga panjang rasanya dan rasanya rendang tuh jauh lebih kompleks daripada brownies gitu. Jadi harusnya dia membutuhkan rentang waktu yang lebih lama lagi gitu loh untuk memapankan memapankan pengetahuan yang ketidaksengajaan itu kemudian dicoba lagi. Jadi formula ya. Rasanya kok rasanya kalau 400 tahun mah lebih ya. Itu lama loh. Gitu. Nah, menarik ya terkait sama masalah itu. Terus aku juga dengar gitu. Orang Minang itu bilang rendang yang paling enak itu adalah rendang bikinan ibunya. Gitu. Artinya rendang yang di rumah itu sebetulnya rendang yang paling enak. Itu konsep keluarganya tuh konsep komunal itu gede banget tuh sebetulnya. Gitu ya, Nak? Iya, jadi gini, kecap nomor 1, kecap itu kan semua nomor 1 pasti ya, gitu kan. Nggak ada kecap nomor 2 gitu. Jadi kalau kita bikin angket gitu atau kalau kita bertanya sama orang-orang gitu, katakan rendang yang paling enak itu rendang mana sih gitu. Dari beberapa banyak orang yang aku tanya itu semuanya jarang yang menyebutkan nama restoran, jarang menyebutkan nama rumah makan. Mereka akan bilang rendang paling enak itu buatan ibuku. Entah ibuku bikin, entah ibuku beli, entah ibuku apa gitu. Tapi ibunya yang menghadirkan rendang itu buat dia. Jadi bukan hanya makanan, tapi ada sentimental perasaan gitu yang menyertai proses makan gitu atau proses perkenalan seorang anak terhadap makanan ini gitu. Jadi mungkin ada makan ya nak, gitu nasinya hangat, nasinya itu kan ada pelengkap dan ada penyerta dari sebuah proses perkenalan terhadap makanan. Nah, apalagi ngomongnya ibu, artinya di saat mungkin dia masih kecil gitu, Bu, di saat dia ketika baru berkenalan dengan rasa-rasa gitu. Jadi ya bahwa rendang yang paling enak itu adalah rendang buatan ibu. Itu rasanya memang tidak terbantahkan. Ada cintanya ibu, ada perhatiannya ibu, ada doanya ibu gitu. Apalagi kalau itu jadi bekal gitu, ada pengharapan dari ibu untuk keberhasilan anaknya gitu. Jadi lengkap gitu tuh, paket lengkap tuh kalau rendang buatan ibu.
gitu. Ada yang bilang rendang buatan Bapak gitu lebih enak, nggak ada ya, Mbak? Kalau bapaknya chef mungkin ya. Bisa. Ini kebetulan istriku juga suka masak rendang sih, dan buat aku ya iya, karena aku orang Jawa, kebetulan dia orang Minang ya. Jadi Ya, kan? jadi ya rendang paling enak ya buatan dia sih, so far. Gitu. Karena emang Iya, benar, Mas. ya mungkin anakku juga ntar akan bilang gitu. Iya lah, pasti gitu. Jadi memori ya, karena memori itu kan tersimpan ya, memori itu membentuk gitu. Kalau aku bilangnya namanya desktop rasa gitu. Jadi kalau di kelas masak itu tuh aku bilang namanya desktop rasa. Ada anak yang ketika makan itu akan selalu bilang balado itu harus pakai gula gitu, karena ibuku ajarnya balado pakai gula gitu. Jadi memori dia bahwa balado itu cenderung ke arah manis itu akan nempel gitu. Nah, begitu juga dengan rendang. Memori dia ketika makan rendang itu akan nempel dan itu melekat gitu di hard disknya, itu melekat. Jadi ketika dia akhirnya makan rendang di tempat lain, dipanggillah memori itu, memperbandingkan gitu. Mana nih yang ini paket lengkap dengan kasih sayang ibu, yang ini rumah makan Padang dengan gini gitu. Mereka akhirnya memperbandingkan memori itu dengan pengalaman yang baru gitu. Jadi itu paket lengkap sih buat aku. Berarti bukunya Mbak Reno ini bahas apa tuh Mbak? Yang rendang traveler tuh lebih bahas dari apa kemana tuh Mbak? Gitu. Jadi yang rendang traveler itu ada buku perjalanan, jadi menelusuri beberapa daerah di Sumatera Barat, menuliskan bahan-bahannya, terus menuliskan proses masaknya, sama menemui mereka yang membuat rendang, bagaimana macam-macam rendang gitu. Jadi cerita-cerita mereka, cerita gimana rendang lokan di Pariaman yang diambilnya di Muara yang jadi tempat tidurnya buaya, misalnya gitu, bahwa kalau mau ngambil itu harus ada doa-doanya gitu, jadi kayak ada nyanyian-nyanyian gitu, atau ada ucapan-ucapan baik supaya mereka nggak digigit buaya gitu. Jadi cerita-cerita kayak gitulah, cerita di balik perjalanan sebuah rendang di satu daerah. Gitu. Kita bukunya tuh Mbak. Iya, jadi. Di mana ya? Cari dulu, tunggu dulu. Oh ini, tunggu. Oke, ini rendang traveler. Ini rendang traveler. Ini rendang lokan, aku bilang dari kerang, dari kerang yang diambil di Muara yang jadi tempat tidurnya buaya. Nah, sementara yang orange itu yang orange tadi itu yang sudah dibahasa Inggris kan, kecil-kecil dong ya ikut festival. Kenapa? Kecil-kecil, betul. Satu kali santap. Selesai. Betul. Itu aku lihat, aku tadi dengar proses dari gulai jadi kalio jadi rendang. Itu kan proses, ada proses. Nah, sering juga dengar bahwa orang masak rendang itu sampai 12 jam, semalaman, dari sore ketemu siang, katakanlah kayak gitu. Itu Mas aku lebaran biasanya tukang ngaduk tuh Mas aku. Jatahku. Makanya itu lamanya itu karena emang prosesnya lama, apa karena jumlah yang dimasak itu banyak? Kalau misalnya di compare antara rendang daun tadi itu sama rendang daging kerbau gitu, harusnya yang daun ini lebih cepat dong untuk dia jadinya, gitu nggak sih? Betul. Jadi tergantung apa yang mau kita rendang pastinya. Tapi balik lagi, ya paling itu kan sebetulnya adalah rendang daging. Yang prosesnya panjang itu setahu aku adalah rendang itik sama rendang daging. Karena apa? Biasanya 12 jam itu mereka menghentikan prosesnya di tengah. Gitu. Jadi orang Minang itu biasanya masak rendangnya 2 hari. Gitu. Jadi mereka masak sampai jadi kalio, terus mereka hentikan, mungkin mereka istirahat gitu. Jadi nggak dihabiskan waktu sekian jam untuk masak gitu kan. Mereka bisa melakukan yang lain. Nah, kemudian melanjutkannya lagi keesokan harinya. Tapi di sisi dari teknik masak, sebetulnya itu namanya proses resting. Artinya membuat si bumbu-bumbu itu jadi lebih meresap ke daging dalam semalam gitu.
Itu tuh Mas prosesnya Jadi sampai kalio dengan catatan pas jadi kalio survive tuh Mas makanannya. Jadi suka nggak survive. Udah. iya itu dia, itu betul, Jadi nggak pernah jadi itu rendang. betul sekali. Berarti ada pengalaman triknya gagal adalah, nih. Enggak udah dimakan duluan Mas itu begitu jadi triknya kalio. adalah harus dihitung berapa potong daging yang masuk tadi sama berapa potong daging yang Itu kan tadi outputnya bikin itu. berapa kilo gitu kan, kalio aja udah setengah kilo udah hilang apa? Udah hilang, bener. Berarti itu kalau Ya. yang di Jawa itu yang sekarang orang Jawa bikin rendang itu kan cenderungnya masih coklat ya. Berarti itu sebetulnya masih belum Betul. masih selesai, belum selesai gitu belum ya. selesai. Betul. Oke. Tapi udah enak. Enak. Iya. Tapi ya Mas kalau dipikir ya Mas Bram ya. Tapi udah enak, udah layak santap. Iya. Orang Nusantara tuh emang ini ya dulu iseng-iseng gitu ya, dalam artian masakannya coba perhatian deh. Rendang ya masaknya berjam-jam. Gudeg kalau di Jogja ya. Itu kan juga nggak sebentar ya. Lama juga. Terus udah prosesnya jelimet gitu kayak rawon lah Jawa Timur gitu kan. Itu juga menurutku kan agak tiba-tiba jadi emang apa ya? Mungkin ada yang bilang orang-orang yang dengan budaya agraris itu emang punya kecenderungan punya waktu luang lebih lama untuk mengolah sesuatu gitu loh. Maksudnya untuk ini ya, untuk inovasi sesuatu gitu yang sifatnya kesenian, masakan, budayaan lah intinya gitu. Gitu Mas ya. Iya, aku dulu waktu jalan ke Payakumbuh ke mana sih waktu itu? Ke apa namanya? Ke Bukit Tinggi. Terus kemudian kok lupa gue yang ke Harau, ke Lembah Harau tuh mana sih? Ketemu sama Anda waktu itu di pasar itu. Kok gue lupa sih namanya. Nah, itu malam-malam kan kita makan di Payakumbuh kita ketemu kan? Di Payakumbuh, betul. Dangong ya. Makan sate dangong yang ada kelapanya itu. Itu kita makan makan rendang itu di dalam rendangnya itu dikasih potongan itu potongan singkong goreng, dipotong singkong goreng kecil-kecil ditaburin gitu kayak di dalam rendangnya gitu. Gila itu bener-bener sampai diolesin nasi. Sampai habis. Habis. Enak banget. Enak banget, Mas. Lu udah pernah ke Bumi Minang belum lu, Mas? Udah pernah sampai ke Bukit Tinggi juga. Sampai Bukit Tinggi juga. Ya iyalah kan mertuanya dari sana ya Mas. Oh iya ya, lupa gua. Dan betah gua di sana. harus diulang tuh. Itu tadinya wisata kebudayaan, akhirnya kebudayaannya menjadi budaya makan. Berubah tiba-tiba tengah jalan. Iya, benar. Kulinernya dahsyat. Kita juga pernah bikin bajamba di museum kan ya, Mas ya? Iya, betul. Gitu. Iya, betul. Ini budaya makan. Ini nih, Mbak, kalau tadi sempat ini nggak ya, Unirino ya? Kalau tadi ada rendang yang kemungkinan terus karena kita punya hubungan dagang dengan bangsa lain, terus terjadi rendangnya jadi rempah-rempahnya lebih kuat gitu mungkin ya, atau lebih ada rasa-rasa tanda kutip Indianya. Pernah ada penelitian nggak kalau di India atau di mana ada sesuatu yang mirip rendang, mungkin karena terpengaruh dari budaya kita gitu loh? Ada. Jadi gini, waktu pemilihan rendang jadi nomor 1 itu kan polling CNN.co. Tadinya itu masakan yang nomor 1 adalah masaman kari gitu. Jadi India Selatan, Thailand itu ada kari namanya masaman. Tadinya dia yang juara 1 gitu. Tapi mungkin akhirnya pollingnya berubah gitu. Jadi akhirnya rendang jadi nomor 1. Jadi sampai teknik pemasakannya ada di kari itu ketemu sih Mas di tempat-tempat lain gitu. Jadi ada gitu. India itu ya India sudah pasti lah ya gitu. Nah, PR-nya adalah gini. Ketika sekarang kita mau menjelaskan soal rempah-rempah gitu, rempah-rempah yang ada di makanan Sumatera Barat lah gitu. Rempah-rempah yang ada di Minang yang bisa kita masukkan di makanan di Sumatera Barat, di Minang. Orang-orang teman-teman yang ikut kelas masakku itu selalu bilang memperbandingkannya adalah dengan garam masala. Gitu. Jadi anak-anak sekarang itu lebih kenal garam masalanya India ketimbang rempah-rempah kita gitu. Jadi ketika aku bilang kita tuh punya cione loh gitu. Mas Bram atau Mas Unggul tahu cione? Itu. Apa tuh? Cione
Ceone itu adalah peracik rempah-rempah kesayangannya Bung Hatta. Jadi dia itu adalah juru Oh, masaknya istana, kira-kira gitu lah ya. Jadi ketika Oke. ada dapur umum di Bukit Tinggi waktu itu, Hah? Ceone ini adalah pemasak untuk dapur umum, kemudian dia pindah ke Jakarta dan dia jadi salah satu Istana kokinya ya. istana lah Oh. kira-kira gitu, Hmm. peraciknya. Nah sekarang bumbunya itu masih ada diteruskan oleh anak cucunya, tapi karena keterbatasan gitu, karena keterbatasan media gitu atau keterbatasan bagaimana mereka berjualan, akhirnya ya kayak gini, anak-anak sekarang itu lebih paham garam masala dengan isi yang ini rempah ini ketimbang apa yang kita ketahui dengan bangganya kita bilang cengkeh apa segala macam gitu. Karena buat mereka ini lebih kompak, bisa masukin satu sendok ke makanan, kemudian makanan menjadi enak. Sementara kita ini kan kenalnya cuma raw-nya aja ya. Kita kan cuma tahunya cemplungin ini, cemplungin itu, cemplungin itu. Berapa perbandingannya itu jadi PR banget gitu buat kita. Nah, apa namanya, itu yang sekarang aku selalu bilang, kenapa India itu sampai sekarang masih besar namanya dengan rempah-rempahnya gitu, sementara kita gitu atau masakan Minangkabau yang terkenal dengan rempah-rempahnya justru orang nggak ngerti gitu, atau masakan Indonesia lain yang pekat dengan rempah-rempahnya, anak-anak sekarang tuh nggak banyak mengerti gitu loh. Itu PR banget sih. Fair ya. India tuh sampai sekarang masih bertahan dengan masakan berempah. Kita ya udah cuma menjadi cerita-cerita gitu. padahal masih kan? Padahal masih Iya, loh. Padahal masih loh. masih. Ah, Tapi kan memang literasi itu tidak tersampaikan gitu. Jadi aku sih berharap maksudnya banyak yang bisa diperbuat gitu untuk memperkenalkan di luar merayakan keberjayaannya kita gitu ya dahulu, banyak PR di masa sekarang gitu terhadap anak-anak muda ini yang nggak kenal rempah secara ngepop. Ngerti nggak? Jadi kan kalau sekarang kan diperkenalkan dengan ngepop gitu kan. Masa coba berapa di zaman pandemi ini berapa restoran biryani UKM yang tiba-tiba muncul. Semua orang jual biryani, semua orang jual nasi mandi, semua orang jual ini dengan rempah-rempahnya. Berapa orang yang sekarang naik dengan makanan Indonesia penuh rempah? Nyaris nggak ada, karena literasi rempah-rempahnya juga minim gitu. Iya, iya, iya. Nah, sekarang Gitu. sekarang mana Jadi, mana lebih aku takut ya kalau mau dibilang lebih benar itu ya. Mana yang paling pas lah paling enggak memahami cara mengolah rempah-rempah satu persatu sebagai individunya dia satu persatu itu, atau supaya cepat anak-anak itu tahu dijadiin kompak, jadiin bumbu, ini bumbu A, bumbu B, bumbu C, ini buat opor, ini buat gulai, ini buat apa, mana yang lebih pas kalau menurut? yang sekarang pastinya lebih cepat diterima tentunya yang udah paket-paket gitu ya. Kemudian ya pastinya kan ada ingredients. Ini itu gitu. Di dalam bungkusan ini terdiri dari ini itu. Yang itu nggak pernah dibaca. Nggak pernah dibaca. Ya. Kalau aku selalu bilang hargai yang namanya seorang komposer. Buat aku nih kayak komposer, gimana mereka memadukan berapa persen sebetulnya palanya untuk bumbu opor misalnya gitu ya. Berapa persen pala bumbu opor, berapa persen pala ketumbar untuk bumbu opor, berapa persen ini. Meracik itu kan perlu keahlian. Gitu. Racikan si A dan racikan si B itu kan pasti beda-beda. Ini aku bilang namanya komposer gitu. Gimana mereka memadukan menjadi sebuah harmonis, dan ini enak untuk opor gitu, dan ini enak untuk gulai kambing, dan ini enak untuk rendang gitu. Itu keahlian yang harusnya dihargai dan itu yang harusnya bisa diceritakan gitu. Gitu. Jadi maksudnya kalau kayak aku balik lagi, kalau aku di kelas masak itu dalam seminggu gitu ya, dalam durasi waktu tertentu tuh aku akan cerita rempahnya, cerita sejarah kapan rempah ada di makanan Sumatera Barat, siapa aja peraciknya gitu, atau gini deh, kita pergi ke pasar Cipete, kita pergi ke tukang bumbu, kita bilang mau bikin gulai kambing, mereka kasih tempah. Atau gini, satu lagi, kalau kita bikin soto Padang, kita dikasih satu bungkusan, Mas. Kalau di Padang satu bungkusan isinya rempah-rempah.
rempah ini ada minyaknya, ada itunya itu. Terus kalau kita lihat di YouTube, itu cara bikinnya, itu satu bungkusan itu dimasukin ke kuah kaldu, dan mereka nggak tahu itu isinya apa. Pokoknya mereka tinggal bilang bahwa ini beli di tukang bumbu, tinggal masukin dan rasanya enak. Apa isi bumbunya? Kemudian ketika orang-orang yang Indonesia, diaspora Indonesia yang ada di luar negeri mau masak, yang nggak bisa mendapatkan bungkusan ini, mereka kan harus berpikir apa isinya supaya gue juga bisa masak soto Padang seperti yang ada di sana gitu. Gitu, membedah itu gitu, membreakdown bungkusan itu aja tuh perlu trik gitu, perlu pendekatan, perlu ini, perlu itu gitu. Jadi PR kita sebetulnya nih Mas, jadi bukan ngomong rendang lagi. PR kita sebenarnya adalah banyak gitu memperkenalkan ini, jangankan ke anak muda, ke diaspora, ke orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri tentang rempah-rempah aja itu rasanya minim sekali. Karena pengetahuannya memang nggak nyampe. Kita di sini ngobrol, tapi orang Indonesia di luar mungkin nggak nyampe gitu ya. Itu kayak aku bikin kelas soto Padang, terus mereka bilang, terus apa ini minyak ini apa? Minyak ini namanya minyak harum manis. Harum manis itu apa? Harum manis itu adalah ini. Mencari tahu ininya itu loh. Nggak semua juga peracik rempah mau memberitahukan apa itu komposisi si minyak ini gitu kan. Tapi itu PR kita gitu. Karena kalau nggak akan nggak nambah-nambah gitu pengetahuan rempah ke anak muda gitu, ke orang-orang. Duta besar makanan Indonesia sebetulnya adalah diaspora. Ya, setuju. Itu yang nggak dilakukan lagi. Setuju banget. Dan sebetulnya gimana mereka menjadi duta besar kalau mereka nggak dibekali pengetahuan itu? Iya, dan sebetulnya juga paling gampang untuk membuat makanan Indonesia itu laku gitu ya, atau penetrasinya itu juga kuat di luar negeri ya. Diasporanya sebetulnya yang bekerja. Kenapa makanan Cina ada di mana-mana? Karena Cina ada di mana-mana kan. Jadi memang asalnya dari sana, dan kita itu yang memang kurang dipertimbangkan gitu ya oleh kita. Kita pikir kita jualan batik ke luar negeri itu akan dibeli sama orang barat. Oh ya pasti tidak, kan kedinginan mereka di sana kalau pakai batik. Orang kita yang pakai batik yang ada di sana gitu sebetulnya yang mengenalkan. Itu sama juga dengan makanan. Lidah mereka kan bukan di situ ya. Gitu. Betul. Gitu ya, betul. Ya. Menarik deh. Tapi mereka rata pasti ingin tahu bagaimana cara memasak gitu. Mereka yang kalau ke Indonesia itu salah satu restoran yang didatangi pasti kan rumah makan Padang gitu. Pasti akan ada ketemu rendang gitu. Pasti diperkenalkan lah. Ini loh makanan yang paling enak, ini yang paling favorit segala macam. Tapi pengetahuan tentang rendang atau rempah di baliknya atau cara proses masaknya itu duta besar kita, diaspora kita yang berperan luar biasa yang bisa menjelaskan itu gitu. Ya itu yang akhirnya juga bisa nggak usah jauh-jauh ke sebuah event besar mungkin ya. Ya, itu juga yang akhirnya membuat rendang kita juga yang dikenal sama begitu negara sebelah lebih jago. Betul. Gitu ya, penetrate, akhirnya image-nya pindah. Betul. Gitu. Betul, itu betul. Gitu, karena ya kita sendiri berjalan di tempat membangga-banggakan saja gitu, tapi kita nggak punya ide menjelaskan itu lebih jauh. Tapi kalau kita lihat rendang yang ada makanan-makanan Minang gitu katakanlah ya, restoran Padang atau whatever lah ya, yang ada di Malaysia, kemudian di Singapura, itu kan sebetulnya orang Minang juga ya, bukan mereka orang Melayu Malaysia yang datang kemudian lihat itu kemudian menginnovate di tempat mereka, enggak kan, orang Minang yang memang pergi ke sana toh. Para perantau itu rata-rata perantau ya. Jadi ya Mas, diaspora tetap yang jadi ininya, yang jadi kuncinya. Betul. Ya sama kayak itu Mas, ketika ngomongin jalur rempah kan diaspora itu kan yang mengenalkan budaya juga segala macam kan. Iya, kita ngambil, kita keambil itu juga. Iya, kayak gitu. Masih berlaku sih sekarang gitu. Sebetulnya itu sesuatu yang biasa ya. Itu kan
formasi sosial namanya, keterbentukan sebuah perilaku, kemudian jadi budaya, kemudian jadi peradaban gitu. Itu kan di situ sebetulnya biasa. Tapi pada saat kita yang sebetulnya ibu kandungnya itu ada di sini nggak ngerawat, ya akhirnya pindah gitu loh, ke tempat lain gitu. Dia tetap ada, tapi dia berubah wujud jadi punyanya orang gitu, kurang lebih. Betul. Kira-kira gitu loh, Mas. PR-nya banyak ya. Banyak ya. Banyak. Kedepannya ada berapa buku lagi, Mbak? Uni Reno. Kedepannya ada berapa buku lagi soal terkait ini? Rencana sih akan terus dengan buku yang kedua, yaitu ngomongin soal nasi kapau. Oh, waduh. Jadi makan-makan ya, tentang nasi kapau. Keren. Kapau itu nama tempat kan ya? Iya, nama nagari. Nama nagari kan ya? Nagari. Saya pikir cara penyajian, bukan ya? Bukan, nama nagari. Rata-rata makanan di Sumatera Barat, bukan rata-rata ya, beberapa makanan di Sumatera Barat itu mengikuti daerah asalnya. Jadi kayak keripik Sanjay itu dari Sanjay. Kapau itu di mana ya? Di dekat Bukit Tinggi. Oh, oke. Gitu. Gue makan nasi di pasar atas itu ya, yang di Bukit Tinggi itu. Iya. Dan itu lucu deh. Aku kayaknya di sana nggak nemu rendang daging deh. Rendangnya ayam deh. Betul. Ayam atau ya? Ya, betul. Tuh kan. Ada ini nggak? Ada cerita tertentu nggak? Kenapa sih kok di Kapau itu rendangnya tuh rendangnya bukan daging, daging kerbau. Kupikir sih karena ikon makanan daging mereka adalah dendeng kering, gitu, dendeng yang diasap. Jadi mereka punya daging di slice tipis-tipis, gitu, daging sapi. Terus mereka gantung di dapur, terus daging itu kering dari asap pembakaran di bawah. Jadi mereka masak gitu di tungku-tungku di bawahnya, terus asapnya itu ikut mematangkan si daging dendeng kering itu yang jadi daging itulah yang jadi lauk kebanggaannya Kapau. Gitu, makanya rendangnya ke ayam. Gitu. Seperti itu sih. Jadi dia tahu ini juga ya, tahu dia nggak mau mengeksplor itu karena memang itu udah punyanya orang. Iya, betul. Dia olah. Makanya terus tadi kalau rendang yang dari yang kayak lokan tadi, kayak kerang segala macam itu berarti daerah-daerahnya yang mengeksplor itu yang dari pesisir ya, bukan orang pedalaman ya. Betul. Orang pesisir. Gitu. Padang, Pariaman, ya jadi mereka. Jadi pengen nggak sih balik ke sana lagi? Iya ya, sama. Benar. Nikmati juga tuh di Bukit Tinggi gitu ya. Iya, tapi gue nggak dapet itu rendang macam-macamnya itu. Waktu itu kan cuma taunya ya itu juga pun kebetulan karena pas ke Bukit Tinggi masuk pasar, memang mau cari nasi kapau itu, nggak ketemunya. Oh, di sini ternyata rendangnya ayam gitu. Baru itu dua itu. Begitu sampai Jakarta ceritain Uni Reno baru ketahuan tuh udah banyak ini. Wah, kemarin kenapa gue nggak cari? Tapi jangan-jangan itu kayak keragaman itu jangan-jangan juga di restoran atau di warung susah dicari ya? Karena adanya di rumah kali ya? Betul, ya itu masakan rumahan. Tapi beberapa UMKM sekarang udah bikin rendang-rendang itu jadi oleh-oleh sih. Kayak rendang lokan itu sekarang udah jadi oleh-oleh. Gitu. Kalau mau beli online itu udah ada sekarang gitu. Jadi jualan-jualan online itu salah satunya udah rendang lokan. Karena mereka sekarang tahu bahwa semakin unik gitu rendangnya akan semakin menarik gitu untuk bisa dibeli orang gitu. Jadi lokan ini salah satu yang banyak sekarang yang jualnya. Ada ini nggak sih? Ada tulisan atau ada ulasan tertentu nggak sih sebetulnya? Kenapa CNN itu akhirnya atau gini, kalau CNN kan itu polling ya. Tapi polling pun kan sebetulnya ada alasannya gitu ya sampai meletakkan rendang itu. Nah, kenapa sih akhirnya rendang itu memang betul-betul dianggap sebagai makanan yang paling enak? Ada karena ulasan polling ya. enggak? Jadi kita perlu tahu juga data
karena polling kita perlu tahu juga data statistik pengguna media sosial di dunia yang terbesar itu negara mana atau siapa, gitu kan. Gitu. Jadi Indonesia ada di urutan keberapa nih gitu sebagai pengguna media sosial gitu. Kalau nggak salah pollingnya itu. Jadi ya pastinya banyak orang Indonesia yang ikut polling gitu. Jadi mereka lebih tinggi gitu. Itu berarti angkanya gitu. Berarti memang harus diimbangin ya pada saat polling itu keluar, diputuskan dimenangkan oleh Indonesia rendang bla bla bla, kemudian itu sebetulnya harus diikuti dengan sebuah ulasan lah, minimal ulasan atau tulisan tentang kenapa kok rendang itu enak, kenapa kok begini. Jadi nggak cuma semata-mata pollingnya menang. Waktu itu iya, waktu itu dibuat kok Mas. Media-media waktu itu menuliskan banyak panjang lebar tentang itu gitu. Waktu dinobatkan sebagai nomor 1. Jadi jauh sebelum euforia Gordon Ramsay datang kemarin itu media sudah banyak sekali, Kompas, majalah, semuanya itu udah banyak yang mengulas tentang rendang sebagai makanan nomor 1 gitu. Tapi Instagram itu kan belum sepopuler sekarang gitu ya. Jadi medsos itu belum segencar sekarang gitu. Jadi cuma sampai masih ada koran gitu, orang masih baca koran, dan ada orangnya juga yang nggak baca koran gitu. Mungkin portal.com itu dulu belum semasif sekarang gitu. Jadi tapi diulas itu banyak tulisan-tulisan tentang itu. Oke Mas, kayaknya ini ya. Kalau nggak salah tahun ini malah nggak masuk rendang. Oh ya? Yang menang siapa? Ini apa dia turun? Tahu, tapi turun atau gimana? Dia turun. Jadi nomor 1 tuh mana ya? Nanti aku cari deh. Kalau nggak salah nggak ada lagi, rendang nggak masuk. Oke, berarti memang kekuatan sosmed itu ya. Oke Mas Bram, ini rendangnya kayaknya lapar saya. Nah, terakhir kalau sebelum ditutup soal bukunya Uni Reno nih, kalau misalnya ada yang tertarik nih, Uni Reno bisa didapat di mana sekarang? Apa udah habis, udah sold out? Di aku, karena udah nggak ada di toko buku. Itu buku itu buku ambigu gitu ya, karena buku traveling tapi ngomonginnya rendang. Jadi mau ditaruh di buku masakan nggak ada resepnya gitu. Jadi Gramedia dulu sempat bingung mau ditaruh di traveling tapi namanya rendang gitu. Jadi akhirnya bingung gitu. Jadi masih tinggal beberapa sih di aku, dan nggak naik cetak lagi. Jadi kalau ada yang mau beli ya. Kalau yang oranye gitu. Yang oranye tadi yang apa? Yang bahasa Inggris itu yang orange yang bahasa Inggris bisa juga via aku. Maksudnya kalau mau tanda tangan bisa via aku. Tapi kalau mau langsung ke toko buku itu ada di Periplus. Karena berbahasa Inggris ya, jadi ada yang di Periplus. Mungkin ada akun IG yang bisa di follow orang-orang kalau misalnya. Ada lah. Kenapa? Siapa tahu ada Instagram. Ada orang pengen gitu, ngubunginnya ke gimana nih, ngubungin Uni Reno ya? Ada Instagram ke IG aja ya, ke IG Reno Andam Suri. Reno Andam Suri. Okay. Reno Andam Suri. Iya, siap. Oke, terima kasih ya Uni Reno udah mau ngobrol-ngobrol soal rendangnya nih. Makasih Mas Unggul, terima kasih Mas Bram. Mudah-mudahan rendang saya bertambah nih, saya bisa nyombong dikit sama istri saya nih. Lo nggak tahu kan sejarah ininya. Iya, betul. Jadi kita habis ini ngaduk itu di rumah. Jadi saya habis ini nyari rendang nih. Ya udah, nyari rendang. Apa? Nyari rendang. Kita bikin rendang. Oke. Ya, terima kasih ya. Kalau di rumah aku yang tukang aduk itu namanya adukers, Mas. Adukers. Aku adukers benar banget. Setiap lebaran adukers. Aduk. Kena sedikit percikan itu kan cek gitu. Mas Unggul orang Jawa ya. Istrinya orang Minang ya. Nah, itu anaknya siapa tuh? Anak bapak apa anak ibu? Kalau orang Minang kan anaknya anak ibu. Iya. Kalau orang Jawa anaknya anak bapak. Jadi itu anaknya siapa? Oke, thank you. Terima kasih banget ya. Terima kasih banyak. Makasih Mas Bram. Ketemu lagi nanti kita ngobrol lagi. Nanti bisa juga ya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum.